wajib baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan dilakukan bukan karena nazar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa umroh yang dilaksanakan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu adalah umroh sunnah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian menjadi catatan kita bersama. Begini, seandainya nanti Bapak Ibu sekalian insya Allah tahun 2026 berangkat pergi haji. Kemudian selesai nih, sudah selesai melaksanakan hajinya, sudah tawaf ifadah, sudah sa'i, dan sudah selesai tahallul saninya. Kemudian sambil menunggu berangkat, ini gelombang kedua ya, sambil menunggu berangkat ke Madinah atau sambil menunggu berangkat ke Indonesia, lebih baik kita umroh. Gitu. Maka jangan heran banyak jamaah haji yang bisa berkali-kali melaksanakan umroh. Lebih baik kita umroh mumpung kita di kota Mekah. Kalau kita sudah pulang ke Indonesia, berapa duit kita bayar kan ya? Sekali umroh saja mungkin 30 juta, 35 juta. Mumpung kita ada di kota Mekah, kata bahasa kita orang Sanggau ini berunti mau haji, mau umroh. Hari ini pagi umroh, siang umroh, malam umroh. Ada jamaah haji yang seperti itu. Nah, yang menjadi catatan kita, kalau fisik mampu, silahkan. Ya. Cuman ada di antara jamaah itu yang sudah berniat mandi ihram, sudah berniat untuk ihram untuk melaksanakan umroh, sudah ambil miqat, misalnya di Tanim, kemudian sudah melaksanakan tawaf 7 kali keliling. Kemudian ketika akan melaksanakan sa'i, baru dapat 2 putaran, tiba-tiba kopak. Aduh, capek. Udahlah, kita batalkan saja umroh kita, pulang ke hotel saja. Nah, dikiranya membatalkan umroh ini sama dengan membatalkan seperti orang yang puasa sunat. Puasa Senin, puasa Kamis, aja mulih, nak puasa lanjut. Siang hari, ngonong bini kita mulai sate lalu batal puasa. Nah gitu. Nah, itu umrohnya disamakan seperti orang yang melaksanakan puasa. Nah, ini hati-hati. Kalau kita sudah berniat untuk umroh, sudah labbaik Allahumma umrota, sudah pasang niat untuk umroh, maka itu mulai berlaku pantangan dan larangan ihram. Kalau seandainya sampai sa'i putaran kedua, lalu kita membatalkan pelaksanaan umroh kita, itu pasti harus membayar dam. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan jamaah. Karena umroh dikiranya sama dengan melaksanakan puasa sunat, umroh sunat mungkin disamakan dengan puasa sunat, jadi seenak hati untuk membatalkan umroh. Ini yang harus hati-hati. Harus diselesaikan sampai tuntas, sampai tahallul. Kalau dibatalkan, nah siap-siap nyemoleh seekor kambing. Ini yang menjadi catatan bagi jamaah haji yang sah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Atau saya lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Baik, ya. Selanjutnya waktu mengerjakan umroh. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jamaah haji. Kapan itu? Yaitu saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah, pada hari Arafah, atau pada hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini waktu-waktu yang dianggap oleh ulama kita makruh melaksanakan umroh. Karena apa? Karena kita sedang melakukan proses haji. Ya. Wukuf di Arafah adalah rukun haji. Ya. Al-Hajjul Arafah.
haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, rukun kalau ditinggal tentu akan membatalkan hajinya. Kemudian ketika hari nahar tanggal 10, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk kita atau makruh untuk kita melaksanakan umroh. Tapi ini jarang terjadi sekarang ya. Biasanya kalau orang sudah mengerjakan eh, haji, sudah wukuf di Arafah, mereka akan fokus menyelesaikan proses hajinya. Nah, ini sebagai keterangan bagi kita saja, kalau mengerjakan umroh di waktu-waktu tersebut itu dianggap umrohnya makruh untuk melaksanakan umroh. Kemudian kita beralih kepada syarat, rukun, dan wajib umroh. Pertama, syarat umroh. Syarat umroh itu ada 4. Baca itu tengok. Yang pertama, Islam. Yang kedua, ada 5 ya sebenarnya. Pertama itu Islam. Tentu orang Islam itu menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan umroh. Yang kedua itu baligh atau sudah dewasa. Kemudian yang ketiga akil atau berakal sehat. Nah, kalau agak sedikit maweng misalnya, nah itu tidak menjadi syarat untuk melaksanakan umroh karena dia tidak memenuhi syarat. Hilang akalnya itu tidak memenuhi syarat. Kemudian merdeka bukan hamba sahaya itu sekarang sudah tidak ada. Perbudakan itu tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah istitoah. Syarat kemampuan baik dari fisiknya, hartanya, kemampuan pengetahuan terkait dengan bimbingan manasik umrohnya, dan juga dari sisi keamanan. Kalau dia mampu dari harta, dia mampu dari sisi fisiknya, ya, dia mampu sudah menguasai tentang manasik umrohnya. Tapi kalau keamanan tidak memungkinkan berangkat, maka dia juga tidak dianggap mampu. Apa contohnya keamanan? Misalnya saat akan berangkat umroh, ternyata sekarang terjadi perang antara Iran dan Israel yang saling jual beli rudal. Dikhawatirkan nanti ketika pesawat kita melintas daerah Irak misalnya, atau daerah Yaman, ada rudal dari Israel nyasar pesawat kita. Dikhawatirkan seperti itu, maka dari sisi aspek keamanan itu tidak memungkinkan atau dianggap tidak mampu kita ini untuk berangkat umroh. Maka gugurlah kewajiban kita untuk melaksanakan umroh. Nah, dengan catatan, bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk berumroh. Nah, itu syarat umroh. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh itu adalah ihram atau niat. Nanti kalau berangkat haji, di mana kita berniat umroh, itu nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nanti akan kita jelaskan secara detail. Kalau kita jamaah haji Sanggau ini, baik gelombang 1 atau gelombang kedua, di mana kita niat ihramnya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini baru kita pelajari kulit luarnya saja. Rukun umroh itu pertama niat atau ihram. Kemudian tawaf. Tawaf itu berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri dengan di Hajar Aswad. Bagaimana prakteknya nanti akan kita jelaskan lebih detail. Kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu berjalan dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian cukur itu tahallul, mencukur minimal 3 helai rambut setelah selesai melaksanakan ibadah sa'i. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib dalam melaksanakan rukun umroh secara berurutan. Ya. Jadi harus ihram dulu, baru kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru tahallul. Bagaimana kalau ketika melihat mau tawaf Pak, pelataran Masjid Haram penuh dengan jamaah. Jadi kita sa'i terlebih dahulu, baru tawaf. Tidak bisa. Itu tidak
tidak tertib. Harus berurutan. Nih. Ihram atau niat dulu, baru kemudian melaksanakan tawaf, baru kemudian sa'i, dan kemudian cukur atau tahallul. Tidak boleh dibolak-balik menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, rukun umroh ini tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka umroh seseorang itu menjadi tidak sah. Jadi namanya rukun itu harus terpenuhi semua, harus dilaksanakan semua. Kalau salah satu dari rukun-rukun ini tidak terlaksana, maka sudah batallah pelaksanaan umrohnya. Harus ihram, niat ihram, harus tawaf, harus sa'i, dan kemudian baru bercukur. Kalau ini sudah terpenuhi, maka insya Allah sudah sahlah umrohnya. Kemudian Pak